Ya, oke teman-teman. Sebelum kita mulai, mohon untuk kameranya di-on-kan ya. Ya. Wong Pak Ya, Zainal aja sedang tugas aja kamera on loh. Ya. siap. Oke, Mas Aldi. Oh, ini Mas Aldi Sakti ini ya. Oke, Keren ini. Assalamualaikum, selamat pagi, Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera, salam nama budaya buat kita semua, sahabat RK. Amin, Wah, amin, amin. Ini saya mungkin Mas kangen Aldi paling juga muda Mas. sendiri ya di sini ya. Iya kah? Iya kayak. Mungkin yang lain kan masih masih kecil-kecil ini. Mas Aldi paling muda ini. Aduh, saya kangen sama teman-teman semua nih, sama Mas Yunus Iya, juga terutama. nanti kita reuni di Bali. Siap. Iya Ah, Pak. Loh, Pak siapa ini ya? Salam kenal Pak. Ini Junot. teman-teman, Mas Aldi ya, boleh 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 tak ceritakan sedikit ya Siap, tentang siap. jenengan ya, tentang Monggo. jenengan ya. Boleh ya? Nggak apa-apa ya. Ya, Sebelum kita mulai sambil ya. menunggu yang lain ini, supaya kameranya mau di-on-kan. Masa saya ngomong nggak kelihatan wajahnya, lucu kan? Ya, ya. Karena kita gini, kita tukar energi itu harus kelihatan face to face. Kalau kita nggak ketukar energi, kalau nggak kelihatan itu nggak keterima nanti, nggak keterima. Ya. Mas Aldi ini teman-teman mereka beliau ikut RK privat itu dipaksa oleh ibunya teman-teman. Sudah nggak ada jalan lain lagi, jalan satu-satunya direhabilitas wis terakhir gitu kan. Akhirnya dipaksa oleh orang tuanya untuk ikut RK kan gitu. Nah, alhamdulillah menemukan kehidupan yang kedua sekarang. Gitu ya Mas Aldi ya? Kan energinya sendiri-sendiri. Oke. Gitu Mas Aldi. Boleh boleh diceritakan Mas Iya Aldi, Mas Yunus. cerita hidupnya dulu. Sebelum nanti saya akan memberikan pemahaman mulai dari RKBE, RK Ruh, terus beberapa ilmu yang lain tak beri pemahaman. Terus ketika teman-teman belum paham bisa langsung ditanyakan. Oke, Mas Aldi bisa diceritakan ke teman-teman ini. Mas Aldi benar-benar sudah sembuh atau belum dan sekarang kehidupannya bagaimana? Banyak perubahan atau enggak? Oke, silakan Mas Aldi. Iya, saya masuk ke Suaranya oke ini. ya teman-teman? Iya jelas, Mas Yunus. Oke, siap. Oke, siap. Ya, oke. Ya, terima kasih ya. Sambil menunggu juga, terima kasih atas kesempatannya Mas Yunus. Buat teman-teman semua, ada Bu Amel nih, ada Pak Iwan, teman-teman, ada Mas Ari. Oh, apa kabar? Teman-teman kemarin yang RK laku ya? Iya, Mas Yunus. Jadi memang benar ya. Saya tuh ikut RK itu dari ibu dipaksa gitu kan. Awalnya saya nggak tahu kan, apa sih RK gini. Jadi sebenarnya karena terpaksa gitu loh. Atau memang sudah ya semestinya gitu kan. Ya memang dari dulu itu memang saya itu punya namanya edik ya, kecanduan yang sama drugs dan obat-obatan antidepresan ya. Karena saya juga ke psikiater gitu loh. Akhirnya ya sampainya memakainya sampai over atau bahkan berlebih-lebihan gitu kan. Ya itu pada dasarnya kalau saya analisa ya karena memang saya memiliki suka stres ya, gampang depresi gitu loh. Bahkan susah fokus dan segala macam. Jadi mencari kebahagiaan atau ketenangan dalam hal-hal yang negatif seperti itu gitu kan. Akhirnya dampaknya, impactnya dalam kehidupan tuh ya amburadul ya bahasanya gitu kan. Ya syukur ya, alhamdulillah, puji Tuhan Astungkaro. Saya masuk RK waktu di Buleleng. Awalnya cuma pelongo-pelongo dengerin Mas Yunus, tapi kok masuk juga ya, kok benar juga ya. Ikutlah meditasinya kan, waktu itu RK private ya, RKBE, RK Ruh, ya syukur alhamdulillah saya merasa itu waktu itu ya memang ada perubahan ya, mungkin secara energi yang saya rasakan gitu. Dan syukur itu mulai Februari ya Mas Yunus ya. Nah memang pas saya balik ke Balikpapan itu saya sempat nggak menjalankan RK Mas Yunus, jadi sempat terpengaruh lagi, maksudnya sedikit ya gitu loh. Nah, cuma saya tuh baru menjalankan lagi itu setelah 3 bulan, Februari, Maret, April saya baru mulai rutin kan. Wah saya kayaknya harus, kan sayang nih sudah dikasih caranya tapi nggak diaplikasikan secara ini kan. Nah disitu saya mulai 41 hari Mas Yunus, sampai berakhir itu yang saya japri Mas Yunus di Agustus kemarin. Itu yang saya benar-benar rasakan dampaknya itu ya benar-benar ini ya, buat kehidupan itu benar-benar real dan nyata gitu loh. Nah alhamdulillah
pas saya itu sudah selama ikut RK tuh saya sudah bisa menghentikan segala macam yang kecanduan-kecanduan tersebut gitu loh. Bahkan sampai melakukan sesuatu itu lebih tenang, lebih berpikirnya lebih clear ya, lebih jernih. Dan bahkan yang Mas Yunus bilang ya, saat kita mengaktifkan cakra mahkota itu seperti cakrawala berpikir kita tuh semakin luas gitu loh. Kita bisa berpikir seperti hal-hal yang ya secara sains, secara akal sehat dan secara real itu benar-benar seperti itu aja ya, seperti bisa lah gitulah ya. Dan itu yang saya mungkin karena saya ber-RK gitu kan, dan memang saya selalu rutin RK itu gitu kan. Nah cuma ini bersyukur nih Mas Yunus mengadakan sesi ini di Zoom ini, memang mungkin takutnya saya ada miss gini kan. Maksudnya waktu saya melakukan RKBE atau RK Ruh, mungkin ada yang salah nih gerakannya, karena kan Mas Yunus pernah bilang salah gerak, salah energi, atau salah seperti ada yang takutnya nggak maksimal kan. Tapi ya syukur selama ini yang so far saya lakukan hasilnya ada memang Mas Yunus. Bahkan saat saya pernah nggak ber-RK sekitar 2 minggu atau 3 minggu, itu dampaknya tuh ada gitu loh Mas Yunus. Ngerasa kayak kok ada yang kurang gitu loh dalam karena ya Mas Yunus kan pernah bilang ya, manusia ini kan kita ini adalah makhluk spiritual gitu loh. Ada tubuh, jiwa, dan sukma ya, dan ruh gitu loh. Nah kita sering kasih makan jasad kita, tapi kita nggak pernah kasih makan sukma kita, ruh kita gitu, jiwa kita gitu loh. Nah itu yang saya rasakan Mas Yunus saat kita makhluk kembali lagi ke dunia sosial. Maksudnya saat saya mulai berinteraksi lagi, wah itu tuh kita bisa membedakan, yang bisa merasakan energi seseorang, kayak orang ini seperti apa, orang ini seperti apa. Jadi kayak lebih, kayak itu bersifat netral gitu, tapi bisa merasakan sesuatu yang lebih pekan sifatnya tadi itu kan. Jadi bersyukur sekali dengan RK ini gitu loh. Dan memang tidak saya pungkiri, kalau kita tidak memberi makan jiwa, ruh dan sukma kita, itu rasanya kayaknya hidup ini kayaknya ya kosong ya, kayak hidup itu kayak zombie gitu kan Mas Yunus. Ini itu sedikit ya Mas Yunus ya, dan teman-teman. Terima kasih semua. Internetnya Mas Aldi ini. Sudah Mas Aldi? Ya. Udah Mas Yunus. Halo, suara saya jelas nggak? Ya. Jelas Mas Yunus. Suara saya putus-putus nggak teman-teman? Kalau suara saya jelas, jempol teman-teman. Jempol ya, oke. Bisa kita mulai ya. Semestinya saja yang hadirlah yang mendapatkan pertukaran energi dengan saya ya. Pasti energi saya pasti pasti baik ya, pasti besar. Ya ini Pak Iwan dengan Bu Amalia ini nggak satu rumah toh ini. Kok beda kamera ini? Pak Iwan sama Bu Amelia ini nggak satu rumah ini. Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Rahayu, 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 Om Swastiastu, Salam, Salam, selamat pagi semuanya, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Ya mohon teman-teman untuk kameranya di-on-kan ya. Ada siapa? Bu Putri, Bu Hermawati, ada Pak Aipun 8, Pak Krisdiana, oke, Bu Herawati. Pak Aswar juga tolong kameranya di-on-kan. Nah, gitulah kelihatan ganteng toh Pak Aswar. Ya, oke, Bu Putri ya. Ini ada juga distributor Jogja ya, ini bisa di-on-kan kameranya. Oke teman-teman, kita punya waktu 2 jam ke depan ya, manfaatkan sebaik-baiknya ya. Karena ilmu RK itu tidak hanya ketika pelatihan saja teman-teman. Banyak yang belum saya sampaikan gitu loh. Banyak yang belum saya sampaikan. Oke, saya akan mulai. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Pasti sehat, kaya raya, bahagia. Oke, pasti terjadi. Oke teman-teman, disimak dulu ya, disimak dulu. RK privat itu ada gabungan, ada RKBE ya, ada RKBE, RK Ruh, dan ada meditasi Crown Chakra dan meditasi
past life regression atau reinkarnasi healing ya, reinkarnasi healing. Oke, suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas ya? Jelas, oke. Oke, saya tidak bisa menyapa satu-satu ya. Oh, bisa sih satu-satu ya. Ada Pak Zainal ini, Pak Zainal lagi dinas ini teman-teman. Oke, ada Budian ya. Oke, terima kasih teman-teman. Di dalam RK itu ada yang namanya penurunan gelombang otak ya. Ada penurunan gelombang otak, ada pernafasan dan ada lagi namanya ABS. Oke, saya jelaskan dulu. Yang namanya penurunan gelombang otak itu belum meditasi, teman-teman. Ya, di situ disebutkan meditasi penurunan gelombang otak belum. Itu belum melangkah menuju ke meditasi, belum ya. Di situ masih tahap yang namanya terapi. Terapi ya, terapi apa? Terapi gelombang otak menggunakan musik brainwave. Oke, yang dimana musiknya di atas 175 MHz. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan gelombang otak manusia, gelombang otaknya teman-teman dari beta ke alfa. Ya, menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa itu sangat mudah, teman-teman. Tinggal aja kita meditasi penurunan gelombang otak, sudah kita tenang, santai, damai kan gitu. Yang sulit itu adalah menjaga, oke? Yang sulit itu adalah memelihara dan menjaga gelombang otak kita ini supaya tetap dalam keadaan gelombang alfa, delta atau theta itu bagaimana? Nah, di situ loh ya. Kuncinya di situ. Jadi ada keterkaitan dengan RK ruh di situ nanti ya. Oke. Karena apa? Karena penting sekali hari ini ya. Hari ini penting sekali gelombang otak kita harus dalam keadaan gelombang otak gamma, otak alfa. Kenapa? Kalau vibrasi kita hari ini tidak dalam keadaan gelombang alfa, vibrasi kita tidak sama dengan yang namanya vibrasi kelimpahan, vibrasi uang, vibrasi apa? Vibrasi kesejahteraan. Enggak, karena mohon maaf hari ini kita itu dijajah gitu loh. Ya, hidup kita sudah disetting ya. Terutama orang-orang Indonesia ini bagaimana orang Indonesia ini benar-benar harus dalam keadaan bodoh, tidak seperti leluhurnya. Leluhur kita itu dulu sakti-sakti sekali. Leluhur kita itu dulu semuanya ucapannya sabdo dadi semuanya. Tetapi kenapa hari ini di 3 generasi kita mulai dari di 3 generasi Pak Widarso ya. Oke, mulai 3 generasi, mulai dari buyut, kakek dan orang tua, dan sekarang ini 4 generasi ini sudah tidak ada yang sakti, teman-teman ya. Tidak ada yang manusia menjadi avatar, nggak ada. Tujuannya apa? Memang tujuannya itu adalah untuk hanya diperas menjadi budak saja ya. Menjadi budak saja. Kenapa? Karena negara kita sumber daya alamnya sangat melimpah ruah dan teman-teman harus terjebak dan kena yang namanya kapitalisme. Jadi bagaimana manusia itu selalu punya hutang ya, selalu punya hutang. Bahkan ketika saya S2 itu dijelaskan orang kalau mau usahanya besar itu harus juga menyeimbangkan hutangnya. Hutangnya juga besar. Ini kan sangat pembodohan. Ini sudah kena ajaran namanya ajaran kapitalis ya. Kapitalis tujuannya apa? Mereka nggak bekerja tapi yang bekerja kita. Makanya di dalam agama itu riba gitu loh. Nah, dengan kondisi yang carut marut seperti ini, baik kondisi dunia, baik kondisi kehidupan ya, kehidupan teman-teman pribadi juga. Nah, disinilah yang menyebabkan otak dalam keadaan gelombang beta, di mana setiap hari hanya memikirkan apa hari esok, ya kan, masa depan, memikirkan loh ya, bukan membentuk, beda loh ya. Memikirkan dengan membentuk masa depan itu sangat beda jauh. Kalau teman-teman memikirkan masa depan, itu akan selalu menjadi zombie.
Karena apa? Ketika memikirkan masa depan, yang jatuh adalah mengkhawatirkan. Oke, mengkhawatirkan. Beda dengan membentuk masa depan, beda. Kalau membentuk masa depan, di situ teman-teman memasang, menginstal, ya kan, semua masa depannya teman-teman berada di alam bawah sadarnya teman-teman. Nah, itu makanya RK hadir supaya teman-teman bisa menurunkan gelombang otaknya dari beta ke alfa. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana mempertahankan, ya kan? Bagaimana mempertahankan dan memelihara yang namanya gelombang otak itu, gitu loh. Nah, itu satu ya, teman-teman. Itu satu. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita nggak mungkin loh, kita itu miskin nggak mungkin gitu loh. Tapi kenapa orang beragama malah tambah ruwet, carut marut dan lain-lain? Disinilah yang namanya semesta menurunkan ajarannya. Kebetulan ajaran itu muncul muncul salah satunya lewat RK, salah satunya lagi mungkin lewat guru spiritual yang lain. Jadi teman-teman tidak boleh hanya berhenti belajar di RK saja gitu loh, tapi juga belajar pada guru-guru spiritual, tapi tentunya bukan guru spiritual yang suka menjadikan budak. Oke, menjadikan budak murid-muridnya harus mencium tangan dan nggak sakti-sakti, itu yang pertama. Yang kedua, guru-guru spiritual yang tidak minta, mohon maaf ya, mohon maaf, saya pernah minta uang kepada teman-teman? Nggak pernah kan? Tapi teman-teman sendiri yang sodakoh kepada saya terima ya, saya terima. Karena di luar sana banyak sekali guru-guru spiritual yang mengaku spiritualis, tapi mereka memperbudak dan selalu meminta uang kepada murid-muridnya dan menjadikan teman-teman murid selamanya, kan gitu. Nah, di sini makanya saya bilang kalau panjenengan mengaku murid saya nggak pas ini, nggak pas ya. Kita belajar bersama-sama. Ya, kita belajar bersama-sama menuju manusia avatar, menuju manusia insan kamil secara Islamnya, ya kan? Avatar sang pengendali, oke? Avatar itu sang pengendali. Nah, sang pengendali itu bagaimana? Kita itu mengendalikan keadaan kita mengendalikan alam kita mengendalikan hidup kita. Kalau panjenengan di sini gelombang otaknya dalam keadaan gelombang otak beta, mustahil teman-teman menjadi seorang pengendali, mustahil menjadi manusia avatar, mustahil menjadi manusia. Justru teman-teman dalam keadaan gelombang beta di situ akan terus dikendalikan. Dikendalikan oleh apa? Oleh yang namanya keadaan, dikendalikan oleh semesta, dikendalikan oleh hidup. Akhirnya apa? Hidupnya bingung luar biasa sekali. Nah, di situ ya. Makanya penurunan gelombang otak ini penting sekali, teman-teman ya. Apalagi yang bolong-bolong. Ini semuanya kayaknya energinya bolong-bolong semua ini. Ya kan? Ini bolong-bolong semua. Nah, oke ya. Oke, itu ya, itu pentingnya penurunan gelombang otak ya, penurunan gelombang otak. Nah, penurunan gelombang otak itu wajib dijalankan, kita melihat pentingnya tadi, oke. Dan yang kedua, partikel api, penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita, hormon kesetresan yang ada di dalam tubuh kita, itu hanya mau keluar ketika kita dalam keadaan gelombang alfa. Dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan kita happy, dalam keadaan kita damai, ya. Makanya Nabi Muhammad itu dibersihkan, ya. Kalau kita melihat Nabi Muhammad itu ya, dibersihkan penyakit hatinya itu 4 kali, umur berapa saja coba. Ketika masih kecil, umur 4 tahun. Nah, itu karakternya belum ada karakter pendendam, belum ada karakter pembenci. Makanya apa? Bisa dibersihkan. Yang kedua, dibersihkan ketika sebelum menerima wahyu. Berarti dalam keadaan apa? Dalam keadaan hening, dalam keadaan meditasi, dalam keadaan di gua Hira gitu loh. Dalam keadaan iktikaf.
Nah, kalau teman-teman mau mengeluarkan partikel api penyakit hatinya dalam keadaan gelombang yang namanya beta itu tidak mungkin teman-teman. Karena partikel api penyakit hati yang sudah terproduksi di dalam diri kita itu sudah tahunan dan itu membentuk yang namanya karakter, membentuk yang namanya mental block, membentuk yang namanya emotional block gitu loh. Itu kalau kita nggak tenang mustahil teman-teman. Kalau kita nggak bahagia itu mustahil. Kalau kita nggak happy itu mustahil itu keluar yang namanya partikel api. Itu kemungkinan kecil penyakit hati partikel api itu keluarnya hanya kecil sekali gitu loh. Hanya kecil sekali. Nah, selain itu teman-teman ya, teman-teman ini harus memanfaatkan ya. Ketika panjenengan dalam keadaan apa namanya pernafasan ini, saya sudah membentuk tubuhnya teman-teman satu. Saya sudah membentuk portal ya, portal apa? Portal alkemis di tubuhnya teman-teman untuk keluarnya partikel api itu gitu loh. Ya, itu satu. Ya, yang kedua, energi yang terjebak di tiga cakra terendah, di cakra solar plexus, cakra seks sama cakra pusar, itu sumbatannya yang menuju ke cakra jantung itu juga sudah saya hilangkan. Juga sudah saya hilangkan. Yang ketiga, sudah saya buatkan portal alkemis seperti yang dibuat Dr. String ya, atau yang dibuat oleh film Alchemist Full Metal di otak di atas cakra mahkota Anda ini selamanya teman-teman. Ya, ini selamanya. Makanya teman-teman jangan jangan apa namanya malas-malas untuk pernafasan juga. Karena ingat, Tuhan itu menciptakan memberikan takdir kita, kebutuhan kita ya, hidup di dunia ini, di dalam plasenta dunia itu masih dalam keadaan yang namanya apa? Partikel, atom. Atom teman-teman. Makanya mbah-mbah kita, ajaran Nusantara kita itu muncul ajaran yang namanya olah rasa. Olah rasa. Olah itu berarti berasal dari dua suku kata. Ya, olah rasa berasal dari dua suku kata. Yang namanya olah itu ada tempat, ada alat. Oke, rasa berarti ada bahan, energi itu berarti. Nah, teman-teman kalau tidak pernah yang namanya pernafasan sama sekali, olah nafas ya. Sebelum saya teruskan, ilmu dunia yang disembunyikan oleh mohon maaf, para orang yang berkepentingan itu, itu yang disembunyikan adalah pernafasannya. Yang namanya meditasi itu harus berbarengan dengan olah nafas. Olah rasa harus bareng dengan olah nafas. Olah nafas harus bareng dengan olah rasa. Ini kalau dilakukan, ini sudah jadi satu kesatuan. Kalau Anda hanya melakukan meditasi saja, nggak dapat teman-teman. Dapatnya ya hanya separuh, nggak sempurna. Olah nafas saja juga nggak sempurna. Nah, itu seperti itu. Jadi semales-malesnya panjenengan, males itu kenapa sih? Karena panjenengan sudah bekerja mulai dari pagi sampai sore, ya kan? Kehilangan energi, capek, gitu kan? Justru Anda harus apa? Harus harus mencas tubuh Anda. Kalau panjenengan nggak mengecas, ya nggak mengecas, sel-sel tubuh Anda ya banyak yang mati. Banyak yang mati. Kenapa? Karena nggak dapat asupan energi kosmik masuk ke dalam tubuh. Justru ketika panjenengan dalam keadaan seperti itu, pulang kerja, ya pulang kerja, pulang bisnis, pulang kegiatan lah, pulang ke rumah, mandi, pakai air garam, netral, habis itu terus ber-RK. Keren banget. Keren banget panjenengan nggak akan yang namanya kekurangan gitu loh. Nah, ketika teman-teman mengambil semua partikel-partikel itu dimasukkan ke dalam tubuh lewat portal alkemis yang ada sekarang di dalam kepala di atas kepalanya teman-teman, teman-teman tinggal olah rasa saja. Olah rasa itu adalah ilmu untuk mewujudkan takdirnya Tuhan. Itu namanya olah rasa. Oke? Ya, oke ya. Dan panjenengan ketika olah rasa itu ya, olah rasa, jangan terus-terusan memakai voice saya. Oke?
Coba saya tanya, di sini yang ada yang masih menggunakan voice saya nggak? Masih ada nggak? Ini pelanggaran, ini. Sekarang saya kasih tahu ya, semesta itu mempunyai vibrasi, semesta itu mempunyai getaran, Pak. Ya, vibrasi atau yang namanya frekuensi, ya frekuensi itu mempunyai getaran. Oke. Nah, ketika teman-teman masih menggunakan voice saya, suara saya, otomatis yang keluar menuju semesta itu pun juga getaran saya. Ketika getaran saya yang diterima oleh semesta, ya saya, yang tambah kaya saya. Oke. Nah, tujuannya saya kasih voice itu hanya untuk belajar teman-teman, supaya teman-teman hafal. Ketika sudah hafal, buang suara saya. Ketika teman-teman sudah memunculkan suaranya sendiri, otomatis keluar dari tubuhnya teman-teman itu adalah getarannya teman-teman sendiri. Ketika getarannya teman-teman sendiri, otomatis masuk medan elektromagnetik kita dan diterima oleh medan elektromagnetik semesta. Disitulah nanti getarannya Anda sendiri otomatis kembali kepada diri kita, juga getarannya sendiri. Kalau panjenengan masih menggunakan voice saya, otomatis saya juga tambah banyak uangnya. Begitu. Ya, oke Pak Zainal pakai voice sendiri ya. Oke, pakai voice sendiri. Teman-teman yang masih pakai voice-nya sendiri. Ini Pak Sugi gorong adus sih. Pak, Dek ini pakai kaos itu. Ya kemarin saya ke Tulungagung pakai kaos itu, sekarang pakai kaos ini lagi. Bu Santi juga ini. Wah, ini nggak mandi ini, pelanggaran ini. Ya, oke. Nah, ini luar biasa pelanggaran ini. Nah, dan teman-teman, keuntungannya Anda yang di RK privat ini adalah beda dengan RKBE. Kalau RKBE itu saya cuma membersihkan cakra jantungnya saja sebelum dimasuki aliran energi dari cakra bawah, ya. Itu. Tapi kalau di RK privat itu, ya, di RK privat itu saya bersihkan cakra jantungnya, sumbatan yang ada di antara cakra pusar dengan cakra jantung juga saya bersihkan, dan saya buatkan ini, ya. Saya buatkan portal alkemis di atas kepala Anda ini, di atas cakra mahkota. Anda tinggal aja masukkan energi-energi itu, tinggal diolah. Oke. Dan teman-teman, syarat sah utama, ya, keinginannya teman-teman ketika ABS, ya, ketika ABS, apapun itu, baik keinginan yang fisik maupun non fisik yang dimasukkan ke alam bawah sadar, kalau mau cepat terjadi, kalau mau kilat terjadi, itu harus dilupakan. Oke, harus dilupakan. Ya, harus dilupakan. Karena kalau nggak dilupakan, ya, kalau nggak dilupakan, di situ nanti khawatirnya adalah muncul kok nggak jadi-jadi ya. Nah itu ada akhirnya muncul di otak, di batin, di nafsu. Akhirnya aku sudah ber-RK 3 bulan, 5 bulan, kok nggak jadi-jadi ya yang tak install ke dalam otak. Nah, ketika Anda sudah mempunyai mindset seperti itu, Anda berarti sudah mendelete, teman-teman. Sudah mendelete, oke? Ya, oke. Gitu seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman saya kasih tahu, ya, ABS itu kalau sudah terbiasa, ya seperti saya ini sedang ngobrol dengan teman-temannya, sedang ngomong dengan teman-teman. Tapi isi otak saya ini bukan apa yang saya sampaikan loh teman-teman, bukan. Ya, isi otak saya itu isinya adalah di sini uang tumpukan 10 triliun. Dah, cita-cita saya itu cuman uangnya sampai 10 triliun aja. Nggak usah banyak-banyak 271 triliun gitu, atau 300 triliun denda cuman 5.000 gitu ya. Enggak. Cuman 10 triliun aja saya. Nah, kelihatannya saya ngomong dengan teman-teman. Kelihatannya saya ngomong, tapi otak saya isinya seperti itu. Ini namanya ABS. Jadi teman-teman itu jangan ABS terus-terusan. Cukup hanya penurunan gelombang otak dengan pernafasan udah selesai. Ya.
ABS itu hanya sesekali kalau sudah terbiasa seperti ini sambil duduk ngeteh, sambil duduk ngopi, sambil ngudut rokokan, sambil apapun. Kalau di dalam otak sudah ada gambaran uang bertumpuk-tumpuk, ya kan, rumah mewah, mobil mewah, tanah sekian hektar, usaha besar di mana-mana, itu namanya sudah benar-benar apa yang dimasukkan ke dalam alam bawah sadar itu benar-benar sudah menancap gitu loh. Nanti khawatirnya kalau terus-terusan ABS jadinya adalah apa? Diingat-ingat. Karena apa? Semakin diingat semakin lama jadinya. Semakin jauh, semakin diingat berarti ada keinginan. Semakin melupakan, semakin cepat terjadi. Semakin diingat, semakin jauh gak terjadi-jadi. Apalagi muncul kok nggak jadi-jadi ya. Di situ berarti Anda sudah mendelete gitu loh. Nah, ini coba setelah saya terangkan seperti ini, mulai sekarang ABS ya, di list teman-teman, di list di catatan. Mau ini kebutuhannya rumah mewah 5, mobil mewah 5 misalkan, tanahnya 100 hektar misalkan. Terus apa lagi? 5 perusahaan, omsetnya sekian 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 semuanya, terus anak sekian sekian. Nah, itu diabeskan cukup 1, 2, 3 kali saja. Habis itu wes nggak usah ABS. Lupakan semua teman-teman, lupakan semua. Ya, lupakan semua. Contoh, saya itu nggak pernah ABS teman-teman, hanya meditasi, ya, hanya meditasi dan pernah gelombang otak. Yang ada di sana apa? Sudah nyantol di sini. Semua yang saya ABS kan dari tahun 2017 itu semuanya terjadi satu-satu teman-teman, ya, terjadi satu-satu, ya, terjadi satu-satu. Nah, itu yang namanya ABS, ya, ABS itu pentingnya ABS, oke? Oke, sekarang saya membahas RK Ruh dulu, ya, RK Ruh dulu. Ya, membahas RK Ruh dulu. Di dalam RK Ruh itu ada yang namanya meditasi kosmik atau meditasi samsara. Nah, ini beda dengan penurunan gelombang otak. Kalau penurunan gelombang otak, musiknya boleh berubah-ubah. Musiknya boleh ganti sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya teman-teman. Kalau teman-teman mau megahertznya di atas 200, cari musik-musik instrumen di YouTube atau di HP yang di atas 200 MHz. Tapi khusus meditasi samsara, teman-teman, ini musiknya tidak boleh ganti, harus tetap Sanskrit itu. Nah, meditasi samsara ini adalah meditasi yang sangat penting sekali, mengingat kita itu adalah makhluk spiritual, seperti yang dikatakan Mas Aldi tadi. Kita itu makhluk spiritual yang terdiri dari berbagai macam unsur apa? Unsur semesta yang ada di dalam diri kita. Oke. Nah, meditasi samsara itu lebih kepada apa? Lebih kepada raga kita. Karena raga kita itu terbuat dari jutaan unsur kimia. Nah, ketika kita meditasi samsara itu, kita menarik jutaan unsur kimia, yaitu yang berupa kosmik, gitu loh. Kalau Anda mau meditasi ini terus-terusan juga, satu, mohon maaf, Anda walaupun sering konsumsi zat kimia, Anda akan tetap sehat walafiat. Oke, kenapa? Karena akan selalu regenerasi sel. Tubuh tidak akan yang namanya oksidasi. Sel-sel di dalam tubuh kita itu tidak akan pernah yang namanya oksidasi. Kenapa? Karena selalu mendapatkan pembaharuan energi kosmik di dalam tubuh kita. Oke? Itu penting sekali teman-teman. Ini sangat penting. Ya, walaupun kelihatannya cuma meditasi samsara gitu ya, 30 menit, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Manfaatnya sangat besar sekali, ya. Oke, sehabis itu terus ada yang namanya pernafasan. Nah, di situ pernafasan karma, mengeluarkan karma, ya. Ini karma buruk yang ada di dalam diri kita. File-file kehidupan yang lalu sampai sekarang berada di tulang ekor. Ini jangan teman-teman menunggu filenya yang di sini ini, ya, di sini ini naik, ya, naik. Jadi teman-teman kalau teman-teman nggak ngelakuin apa-apa, nggak kemana-mana, nggak pernafasan RK Ruh, tidak apa-apa.
Kenapa? Karena nanti tidak ada fenomena yang namanya ini medan elektromagnetik kita bertemu dengan medan elektromagnetik tanah yang kita injak. Pernah nggak merasakan dejavu gitu ya? Dejavu pernah nggak? Dejavu itu kayaknya pernah di tempat ini deh. Nah, ya kan? Kayaknya pernah melakukan ini deh. Ketika teman-teman mengingat itu adalah fenomena di mana file yang tersimpan di tulang ekor sini naik. Itu naiknya tidak hanya ingatan saja teman-teman, termasuk karma teman-teman juga naik ke atas sini, ke otak sini. Dan siap-siap teman-teman ya, tidak hanya memori keingatan di masa lalu saja, tapi karma dosanya teman-teman di kehidupan yang lalu itu juga ikut naik teman-teman. Kalau ikut naik, rasakan tiba-tiba ada masalah. Kalau nggak percaya, coba nanti teman-teman kalau merasakan dejavu gitu ya, entah kayaknya pernah melakukan ini deh, kayaknya pernah di tempat ini deh. Tunggu aja, nggak butuh waktu lama itu, nggak butuh waktu 2-3 hari. Nanti pasti ada masalah dalam hidupnya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena yang naik adalah tidak hanya energi memori di zaman dahulu saja, file-file itu aja, tapi dosa dan karma yang pernah dibuat di zaman itu, di tanah itu, di tempat itu, dia ikut naik. Ketika naik, dia kok sudah menyatu dengan medan elektromagnetik tanah itu tunggu saja teman-teman. Pasti nanti Anda akan kena masalah. Kenapa? Itu bagian dari pembalasan karma, pembayaran karma kalau di mitologi Hindu, Konghucu, dan Buddha. Nah, itu fenomenanya teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati ya. Kalau tidak mau melaksanakan pernafasan air karo, teman-teman nggak usah kemana-mana, cukup di rumah saja, ndekem ngendok ya. Supaya apa? Supaya memori karma dosa yang ada di tulang ekor sini dia tidak naik teman-teman. Gitu loh. Itu kalau sampai naik, wah dapat masalah lagi. Kenapa? Pembayaran karma. Makanya ini penting sekali teman-teman melaksanakan yang namanya pernafasan air karo. Supaya apa? Supaya banyak-banyak keluar. Bayangkan loh, kita sudah berapa ya? Sudah berapa juta file gitu ya? File apa? Dosa karma yang tersimpan di tulang ekor. Wah, ini sangat 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 membahayakan sekali teman-teman ya. Itu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya setelah seperti itu, di samping seperti itu, nanti pernafasannya juga semakin sedikit-sedikit semakin dinaikkan. Oke ya, teman-teman, masih seputar itu saja. Satu lagi teman-teman, untuk penurunan gelombang otak beta dengan musik samsara itu masih dalam keadaan terapi, belum meditasi ya teman-teman. Ya, belum meditasi. Yang namanya meditasi itu adalah dalam jangka waktu yang lama. Teman-teman meditasi hanya 15 menit, itu namanya bukan meditasi, itu namanya terapi. Dan manusia kalau mau menjalankan yang namanya meditasi itu hidupnya tidak mungkin kekurangan. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nggak ada ceritanya manusia yang mau menjalankan meditasi itu kekurangan, nggak mungkin. Kalau nggak percaya, kalau berani loh ya. Coba dalam 1 hari itu teman-teman meditasi itu 2, 3 sampai 4 sampai 5 jam. Terus teman-teman nggak usah bekerja deh, nggak usah bekerja. Nanti luar biasa kehidupannya. Ada aja rezeki yang datang. Karena apa? Karena meditasi itu minimal 1 jam teman-teman, minimal itu sudah masuk meditasi. Oke, dan tidak menggunakan musik itu namanya meditasi. Ya, tapi lebih fokus kepada diri sendiri. Boleh di nafas, boleh di mengamati segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita dan lain-lain. Nah, itu ya, itu teman-teman. Nah, yang kedua, di dalam RK privat juga ada yang namanya meditasi Crown Cakra. Oke. Meditasi Crown Cakra ini sangat-sangat penting teman-teman sebenarnya. Cuman penyampaian saya ketika di RK privat itu nggak kayak penting ya. Ini adalah sebenarnya meditasi Crown Cakra itu
itu adalah sebenarnya meditasi untuk mendapatkan ilmu spiritual, ilmu Nusantara, ilmu Jawa yang namanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Hanya sekedar teori-teori saja. Oke, ini saya jelaskan ya teman-teman. Kita ini adalah makhluk makhluk spiritual yang kita ini bagian dari semesta. Kita ini jagat cilik teman-teman. Atau disebut secara ilmu pengetahuan, kita itu adalah mikrokosmos. Sedangkan semesta ini itu adalah makrokosmos. Nah, ini ada hubungannya teman-teman antara mikro dan makro. Ini harus jadi satu teman-teman. Kalau nggak jadi satu, teman-teman hidupnya pasti akan bermasalah, disapeh, terhalang antara semesta ya jagat gede dengan jagat cilik itu tersape. Makanya saya ajarkan ilmu yang namanya meditasi kron cakra, yaitu meditasi untuk mengaktifkan gland pineal kabel. Jadi gland pineal itu mempunyai kabel connecting ya. Kabel connecting itu biar rasanya kalau teman-teman melakukan itu rasanya kayak pusaran angin di sini loh. Ya kan? Itu sebenarnya kabel itu sebenarnya. Kabel jagat cilik kita, mikrokosmos kita, ya mikro kita, itu dia akan naik, dia akan menyambung ke seluruh semesta, teman-teman. Nah, makanya ketika sudah nyambung teman-teman akan mendapatkan yang namanya Sastro Jendro, yaitu pengetahuan semesta. Karena apa? Anda ketika sudah terkonek, kabel gland pinealnya Anda ini sudah terkonek oleh semesta, Anda menjadi manusia avatar, sang pengendali. Anda menjadi manusia laduni, The Last Airbender, gitu loh. Pernah lihat film The Last Airbender? Nah itu. Nah, akan mendapatkan yang namanya Sastro Jendro, yaitu pengetahuan tentang seluruh alam semesta. Dan itu otomatis teman-teman. Kalau teman-teman sudah mendapatkan ilmu Sastro Jendro itu, pengetahuan Sastro Jendro itu, teman-teman akan apa? Akan mendapatkan yang namanya Hayuningrat. Hayuningrat itu, hayu itu dari kata rahayu, ningrat itu adalah di dunia dan di akhirat, kehidupan hari ini dan kehidupan selanjutnya, di reinkarnasi. Jadi teman-teman kalau sudah mengetahui, mendapatkan ilmu semesta ini, teman-teman hidupnya ya akan selamat, akan mulia, sejahtera di kehidupan hari ini dan kehidupan selanjutnya. Ya kan? Makanya apa? Sastro Jendro Hayuningrat. Hayuningrat, kenapa kok Hayuningrat? Karena apa? Karena Pangruwating Diyu. Hidupnya teman-teman itu di apa? Diruat. Diruat di benak nih. Apanya? Dosa-dosanya, karma-karmanya itu dibuang semua. Ketika apa? Ketika pernafasan tadi. Jadi Erkaruh itu adalah sebenarnya prakteknya dari ilmu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Pangruwating Diyu berasal dari kata ngeruat, diyu itu adalah hidup gitu loh. Jadi teman-teman ini hidupnya diruat. Kenapa kok hidupnya teman-teman harus diruat? Karena teman-teman sudah hidup di dunia ini berkali-kali, berjuta-juta kali yang menghadapi kematian berkali-kali, melakukan dosa karma berjuta-juta kali. Penting sekali teman-teman sebenarnya. RK itu kelihatannya remeh loh teman-teman. Pembawa ya ajaran lah. Itu tidak harus teman-teman pergi ke bukit, ke gunung, ke goa, harus meditasi bertahun-tahun gitu kan. Enggak. Coba kalau teman-teman hidup di zaman para raja-raja Nusantara, raja dunia, para nabi-nabi gitu. Teman-teman pasti dituntut untuk meditasi, melakukan olah nafas, olah rasa bertahun-tahun, meninggalkan anak, istri, suami, dan meninggalkan pekerjaan, bayangkan. Dan itu harus muter otak loh teman-teman. Makanya Nabi Muhammad itu sebelum dia pergi ke Gua Hira, supaya keluarganya ada yang ngasih makan, itu pamannya Abu Thalib itu, dia ngapain? Dia harus menikah dengan janda kaya raya, supaya dia meditasinya, dia tenang. Makanya apa? Harus kaya raya.
Terus lagi Nabi Musa. Nabi Musa pun ketika mau meditasi dia memanfaatkan aji mumpung. Kenapa? Karena menjadi anak angkatnya Ramses. Anak angkatnya siapa? Fir'aun. Makanya apa? Hidupnya terjamin. Makanya apa yang terjadi? Dia meditasi. Kan gitu. Tapi teman-teman ini sudah menjadi makhluk yang luar biasa. Meditasi cuman saya kasih waktu 15 menit gitu kan. Pernafasan cuma segitu aja, nggak butuh waktu 1 jam gitu. Tapi malesnya minta ampun, bolong-bolong gitu kan. Tadi ada pengakuan dosa dari Pak Zainal Abidin ya kan? Saya bolong-bolong, Bu Solifah kan gitu, ya kan? Mungkin mungkin yang lain juga bolong-bolong. Tapi kalau teman-teman tahu manfaatnya teman-teman, ya teman-teman nggak akan pernah yang namanya kekurangan, nggak akan pernah yang namanya apa namanya hidup susah. Masalah itu mau datang itu belum belum datang itu sudah apa ya balik sendiri gitu loh, balik sendiri gitu loh. Nah itu luar biasa teman-teman. Nah itu meditasi Crown Chakra. Meditasi Crown Chakra dan Erkaruh itu sebenarnya adalah prakteknya ilmu dari pengetahuan ilmu sastra jendro hayo ningrat pangerwating diyu. Ini panjenengan golek ilmu teko tetek bengek endi-endi. Paling dari guru-guru semua guru paling cuma disuruh meditasi doang. Dan meditasinya nggak tenang, nggak tembus-tembus. Loh iya beneran, cukup saya aja loh teman-teman ya, cukup saya aja yang sudah tertipu ratusan. Kalau saya dibilang hari ini ya teman-teman, saya sebelum memberikan ilmu-ilmu saya kepada teman-teman itu, saya itu sudah habis uang 600 juta teman-teman, hanya untuk perjalanan spiritual saya ya, untuk perjalanan mendapatkan ilmu-ilmu dari guru-guru itu. Coba Malang itu ya, itu saya setiap naik tingkat itu pasti bayarnya 3 juta, 5 juta itu. Itu zaman tahun berapa itu udah waduh uang banyak banget loh pada waktu itu masih dari satu padepokan, belum lagi nanti kalau disuruh ruatan harus beli wedhus kendit, pitik cemani, pitik mulus, beli ini beli itu, bu subhanallah, entah habis ratusan ratusan juta teman-teman saya itu. Iya beneran, itu kata ilmunya juga masih gitu-gitu doang, ya masih tetap jadi murid kita aja nggak bisa jadi pembawa pembawa ajaran pembawa ilmu. Nah, setelah saya capek, saya merenung, saya meditasi, akhirnya mendapatkan wahyu atau wisik dari Tuhan, intuisi dari semesta, akhirnya mendapatkan ilmu ilmu ini, diajari ilmu ini. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ada lagi satu lagi namanya yaitu PLR, past life regression. Teman-teman ini melalui kematian, hidup di dunia ini ya, melalui merasakan kematian itu berjuta-juta kali. Rasa yang pernah dilewati, rasa yang dibawa ketika mati, menemukan bertemu dengan nazak, ajal menjemput, itu harus diselesaikan di sini juga, nggak boleh dibawa. Tetapi kenyataannya, faktanya, manusia meninggal ketika hidupnya masih kekurangan, banyak masalah, banyak beban, banyak hutang, gelombang beta, di situ akan dibawa terus. Makanya di dogma agama Islam kita dituntut untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul itu adalah dari kata hasanah, ya hasanah itu baik. Khotimah dari kata khotama. Khotama itu adalah selesai. Jadi orang meninggal dunia itu harus menyelesaikan semua urusan rasa di dunia. Baru dia bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tetapi apakah kita bisa jamin nanti ketika kita meninggal dunia tidak membawa rasa itu? Nggak bisa. Kenapa? Karena hari ini masih punya beban, punya punya masalah, punya hutang, masih memikirkan anaknya, orang tuanya, mertua, kan gitu. Makanya supaya nanti sewaktu-waktu ya kan kita menemui ajal, supaya kita bisa bisa husnul khotimah, supaya kita bisa ikhlas yang meninggalkan rasa di dunia ini ya sebelum tidur, daripada tidur langsung ngorok-ngorok gitu ya,
lakukan PLR-nya, lakukan reinkarnasi healingnya. Entah itu berhasil, entah itu nggak berhasil, yang penting dilakukan gitu loh ya teman-teman. Ya ini penting sekali, ini sangat penting sekali. Nah itu ya teman-teman ya. Sangat kebacot sekali kalau panjenengan ini apa namanya malas melakukan. Anggap aja RK itu nggak usah berpikir dunia teman-teman. Saya kasih tahu PR-nya teman. Bukan PR ya. Saya kasih tahu kuncinya. Semakin nih contoh ya. Semakin misalkan Pak Zainal, semakin Pak Zainal berpikir untuk karirnya naik menjadi Kapolda atau Kapolri gitu ya, akan semakin nggak mungkin itu. Tapi kalau file itu dimasukkan ke sini blung-blung gitu. Udah habis itu lupakan. Itu pasti terjadi, Pak. Kalau nggak sampai terjadi pada Anda, pasti itu terjadi pada anak Anda nanti. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Kalau mau teman-teman benar-benar didatangi dunia, ya didatangi dunia, dunia itu ya maksudnya ya uang, kelimpahan, apapun, lupakan dunia. Wih, keren toh, lupakan dunia. Kalau mau mendapatkan dunia, lupakan dunia. Ya, karena orang yang merasakan dunia itu pasti menggunakan pikiran sadar ini. Nah, pikiran sadar ini kekuatannya hanya 10%, teman-teman. Bahkan hari ini 5% itu nggak mungkin terjadi. Semakin teman-teman melupakan kebutuhannya, semakin teman-teman melupakan keinginannya, akan semakin cepat terjadi. Itu hukum pasti, itu hukum alam itu. Itu hukum alam, teman-teman. Ya, itu hukum alam yang disebut namanya adalah hukum law assumption. Nah, gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, mungkin di sini ada yang mau bertanya, teman-teman. Monggo silahkan yang mau bertanya bilang saya dan mic-nya di on kan ya, mic-nya di on kan dan kameranya juga di on kan. Izin saya minum dulu, teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Monggo. Pasti banyak pertanyaan, nggak mungkin nggak kok. Wes langsung saja, silakan Mas Aldi. Silakan Mas Aldi. Ya, baik. Terima kasih Mas Guru Yunus. Mungkin karena kita banyak antri ya, nanti pertanyaannya kalau dari saya ada 3 Mas Yunus. Oke. Yang pertama, kita kan ada RKBE dan RKRU. Nah, RKBE ini kan tadi ada musik ya Mas Yunus ya, sama Samsara tadi kan. Ya. Nah, itu minimal efektifnya berapa lama ya Mas Yunus ya? Misalnya 30 menit kah atau cukup 15 menit saja? Nah, terus yang kedua, saya tuh ya mungkin ada penasaran ya, arti dari musik Samsara itu apa ya Mas Yunus ya? Nah, masih kita kan hanya mendengarkan, cuma ya kalau kita lebih mengetahui artinya kan lebih menjiwai. Itu kalau dari saya sih secara pribadi. Terus juga waktu yang terbaik nih setelah kita melakukan 41 hari untuk ber-RKBE dan RKRU, apakah memang harus di malam hari ya? Karena kan Mas Yunus pernah bilang kalau di malam hari itu adalah terbaik buat kita menyerap energi kosmik. Terus yang terakhir di buku Alkemis Mas Yunus. Selain ada ABS kan ada buku Alkemis. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mas Guru. Oke. Yang lain satu lagi. Kelas kosong, Mbak. Silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Oh. Satu lagi. Ya. Oh, iya. Nampel bolpen apa pensil, Mbak? Pensil, Bu. Pensil saja, nggak usah bolpen. Yuk silakan. Masa nggak ada yang tanya sama sekali? Pinter-pinter berarti. Alhamdulillah kalau sudah pinter-pinter ya. Keren berarti ya. Cuman kalau pinter-pinter ya malas-malas ya. Cari Ibu. Hah? Apa Bu? Ya wes oke, karena nggak ada ya. Nggak ada yang bertanya, saya jelaskan dulu. Mas, berapa lama waktu yang baik dalam mengerjakan penurunan gelombang otak atau musik samsaranya? Itu minimal, Mas. Minimal 15 menit, ya, minimal 15 menit. Semakin lama semakin bagus, Mas. Syukur-syukur satu hari, satu malam, 2 hari, 2 malam. Wis, Anda kalau mau menembus meditasi seperti saya ya, 7 hari 7 malam gitu ya, 7 hari 7 malam, hidup Anda pasti luar biasa. Jadi di sini pertanyaannya bukan harus berapa lama, Mas.
Ya, bukan harus berapa lama. Pertanyaannya adalah minimal 15 menit itu adalah untuk pemula dan untuk latihan, Mas. Karena orang yang tidak pernah melakukan posisi meditasi, di situ pasti punggungnya kan pasti sakit. Karena apa? Nggak pernah tegak. Punggungnya itu nggak pernah tegak loh orang-orang itu. Selalu gini, ya kan? Dalam keadaan apapun. Baik itu duduk di kursi, di sofa, di motor, di mobil, ketika sholat, ketika berdoa itu pasti duduknya seperti ini, ya kan? Nah, itu nggak bagus. Makanya sebenarnya ya minimal sebenarnya 15 menit itu. Kenapa kok saya menyarankan 15 menit? Ini teman-teman yang ikut RK itu yang hadir itu ya, yang ikut RK itu rata-rata mereka belum ahli meditasi. Nanti kalau saya bilang ini minimal 60 menit misalkan, 1 jam gitu. Ada wis nggak mungkin dilakukan. Nggak mungkin dilakukan. Makanya apa? Saya bertahap, Mas. Saya bertahap nanti pada waktunya entah itu lewat saresehan, entah itu lewat Zoom seperti ini, mulai saya pahamkan, ya pahamkan. Jadi sebenarnya minimal itu untuk pelaku. Nah, 15 menit itu adalah untuk pemula. Oke. Membiasakan dulu punggungnya tegak dan duduk sila supaya tidak kesemutan. Itu 15 menit untuk pemula. Kalau teman-teman sudah menjalankan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ya katakanlah 1 tahun, ini sudah masuk menjadi praktisi. Jadi teman-teman itu minimal 60 menit atau 1 jam. 60 menit atau satu jam dijamin sehat kok teman-teman, dijamin sehat. Karena orang meditasi itu secara spiritual itu mengaktifkan seluruh cakra yang ada di dalam tubuh kita, sehingga apa? Balance adanya teman-teman tidak pernah berspiritual, tidak pernah meditasi, tidak pernah pernafasan, itu akibatnya cakra dasar itu tersumbat, tidak bisa naik energinya, tidak bisa naik ke cakra jantung. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi ya masalah dan masalah. Makanya coba dibaca di bukunya Becoming Supernatural karangan Joe Dispenza itu. Ketika tersumbat, macet di 3 cakra bawah ini, yang terjadi masalah. Nah, sebenarnya meditasi itu adalah juga membuka, membalanskan, menyeimbangkan yang namanya cakra-cakra di dalam tubuh kita. Untuk praktisi atau pelaku itu minimal 60 menit sebenarnya. Sebenarnya itu seperti itu. Secara kesehatan teman-teman makan energi kosmik, dan energi kosmik itu berupa partikel, atom itu fisik. Itu kalau sudah masuk di dalam tubuh kita, otomatis kita pun tubuh kita juga dari atom, partikel juga, subatom. Akhirnya apa? Terbarui, regenerasi sel teman-teman. Nah, itu yang terjadi. Dan para pelaku meditasi nggak ada yang miskin di dunia, nggak ada ceritanya. Hidupnya pasti dijamin. Makanya teman-teman silahkan tentukan teman-teman masih terus jadi pemula atau jadi yang namanya pelaku atau praktisi gitu loh. Makanya para rasul-rasul, para nabi-nabi, raja Jawa zaman dahulu meditasinya itu berlama-lama, bertahun-tahun, berhari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh ya energi sebanyak-banyaknya, dan kalau sudah untuk dibuat hidup, menjalani kehidupan, tandon energi untuk menjalani kehidupan. Tinggal doa, tinggal visualisasi muncul jadi karena sudah ada tandonnya. Lah teman-teman kalau meditasi hanya masih 10 menit, 15 menit, 20 menit itu masih pemula. Masih pemula gitu ya Mas Aldi ya. Arti musik samsara ini bisa tanya di Mbah Google Mas. Samsara, tapi yang jelas musik samsara ini adalah kemurnian, untuk memurnikan. Jadi alam bawah sadar kita kan tidak mengenal bahasa
apapun dan siapapun, Mas Aldi. Ketika kita mendengarkan musik samsara itu, yang maknanya itu sebenarnya adalah pelepasan apa ya? Samsara itu melepaskan apa namanya? Masalah, melepaskan karma, melepaskan dosa di situ ya. Itu maknanya sebenarnya. Makanya maknanya adalah kemurnian. Semakin kita mendengarkan musik itu dan diterima oleh alam bawah sadar, kita akan semakin murni. Murni apanya? Murni kemanusiaannya. Murni kemanusiaannya. Ya, itu. Waktu yang terbaik kapan, Mas Yunus? Waktu terbaik kalau saya pribadi, teman-teman, ini saya pribadi ya. Teman-teman kalau bisa itu, kalau sudah 41 hari di jam yang sama tanpa putus, itu sebenarnya saya cuman apa ya? Cuman ngajari teman-teman untuk membiasakan loh sebenarnya. Membiasakan apa? Membiasakan meditasi di waktu jam yang sama. Kalau saya pribadi hari ini teman-teman, kalau sudah TED jam 12 malam, itu pasti saya meditasi. Karena apa? Ketika kita meditasi di waktu yang sama, di situ akan bareng kita akan membuat perbintangan astronomi sesuai dengan kehidupan kita. Dan itu tidak akan pernah melenceng gitu loh. Nah, cuman kalau saya mau ngomongin sehabis 41 hari ketika 90 hari itu boleh di jam-jam yang berbeda. Tujuannya apa sih saya? Tujuannya teman-teman supaya tidak memberatkan, tidak apa namanya, wah itu kok berat banget harus dilakukan di jam yang sama. Apa bedanya dengan sholat? Apa bedanya dengan agama? Kan gitu. Ya. Tetapi kalau itu semua ibadah agama itu benar dilakukan, ya itu pasti apa yang terjadi. Pasti yang terjadi ya hidup mulia. Makanya teman-teman harusnya jam yang sama, waktu yang sama, tidak hanya di waktu 41 hari saja, tetapi dibuat terus-terusan. Apalagi nanti kalau sudah nggak usah apa yang namanya, nggak usah yang namanya ABS gitu ya. Cukup penurunan gelombang otak saja dan pernafasan aja, udah selesai. Mudah kan, ABS-nya kan sudah nggak usah. ABS-nya kan cukup dimasukkan ke sini, bleng 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 seperti itu. Habis itu lupakan, selesai teman-teman, selesai. Dan waktu yang terbaik memang waktunya malam, Mas, malam ya, malam. Kenapa harus malam? Karena kita makhluk sosial yang hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika manusia malam itu manusia sudah istirahat, dari kemungkinan atmosfer kebencian masyarakat itu sudah naik ke mana? Ke langit gitu loh. Makanya para raja-raja Jawa, para rasul-rasul itu meditasinya selalu di bukit, tidak di tengah-tengah masyarakat. Di bukit itu karena apa? Netral, nggak ada energi kebencian, nggak ada energi kedengkian, iri, dengki, kemanusiaan itu nggak ada gitu loh. Makanya meditasinya di bukit. Nah, untuk supaya kita tidak terkontaminasi oleh energi-energi atmosfer kebenciannya manusia yang aktif ketika mulai dari pagi sampai sore, makanya saya sarankan untuk meditasinya RK-nya di atas jam 11 malam ke atas. Itu Mas Aldi. Gitu ya. Nah, boleh Anda menjalankan RK di siang hari boleh, asal harus di bukit, asal harus di gunung, asal harus di hutan, boleh. Karena apa? Atmosfer kebencian manusia itu tidak masuk ke dalam diri kita energinya. Tapi kalau kita menjalankan pagi, siang, sore itu beda. Nah, beda dengan meditasi samsara, beda dengan RK Ruh. RK Ruh itu boleh dijalankan siang, pagi, sore, sewaktu-waktu boleh, nggak apa-apa. Karena di situ sudah beda level lagi, Itu seperti itu. Makanya RK Ruh itu tidak terpaku oleh waktu, oleh jam, tidak terpaku. Anda mau menjalankan bagus, mau menjalankan pasti juga bagus, tidak juga tidak apa-apa, itu seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain yang ditanyakan? Siapa? Mas, Siapa? saya Bu Bu Erwati. Erwati. Oke, Bu Erwati. Kenalkan namanya dari mana? RK di mana? Saya Surabaya. Dulu RK apa itu RK Roh, RKBE di Surabaya. Terus itu saya ikut RK Pripat di Kediri.
Saya Oke. jalankan itu ya 1 bulan ya Mas Yunus. Terus itu kan untuk sila itu loh Mas Yunus. Nah, saya itu Oke. kaki satu apa itu sakit sampai ke dokter gitu loh. Untuk sila gini itu ini guys, langkah gini sakit Mas Yunus. Setelah Oh, itu apa itu saya tuh udah apa itu belum sampai 41 hari saya itu berhenti. Nah, sampai sekarang itu bagaimana Mas Yunus? Apa kalau mau mulai lagi bagaimana Mas? oke. Jenengan yang punya hutang 30 M itu tak, Bu? Alhamdulillah niki pun badhe lunas. Oh, pun Pun sudah mau badhe- lunas. Wis, sudah aku selesai nggih. Alhamdulillah. 30 M sudah mau lunas loh, keren ya. Ya, oke. Nggih. Sebenarnya gini teman-teman, ya yang namanya sila ya, duduk sila, meditasi, terus posisi punggung tegak itu memang nggak nyaman ya, nggak nyaman ya. Yang perlu dilakukan itu adalah sebelum kita meditasi, sebelum kita penurunan gelombang otak, sebelum kita samsara, itu kita duduk dulu lah. Kita duduk dulu santai, rileks, dipaskan kakinya dulu. Ya, dipaskan kakinya dulu. Ini sudah pas atau belum? Sudah nyaman atau belum? Loh, gitu. Jadi jangan duduk sila terus langsung mulai meditasi gitu. Jangan. Itu nanti pasti ada urat. Oke, pasti ada urat yang kecepit, urat yang nggak pas. Ketika urat itu nggak pas, yang terjadi adalah kesemutan. Itu kemungkinan kesemutan pasti akan terjadi. Yang kemungkinan yang nggak baik lagi, nanti itu pembuluh darah akhirnya berhenti tidak jalan. Karena apa? Uratnya tidak pas, gitu loh. Makanya silakan boleh pakai alas, boleh santai-santai dulu, nggak apa-apa. Kalau sakit nggak melakukan juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya dilakukan, tapi nggak usah pakai sila, nggak apa-apa Bu Herawati, nggak apa-apa. Tapi dengan cara apa? Dengan cara selonjor tidak apa-apa, sementara sampai kakinya sembuh, itu seperti itu Bu. Tapi dalam menjalankannya tidak menjalankan berapa hari Bu? 1 bulan. Sampai dari sampai sekarang ini Mas Yunus katanya kemarin harus apa tuh ngulangi lagi gitu. Ya, kalau Bu Ketemu sama Mas Herawati dan Yunus. teman-teman tidak Oke. menjalankan RK selama 30 hari, berarti portalnya tertutup, mengecil, mengecil. Oh, Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita makhluk sosial. Karena kita makhluk sosial yang setiap hari bertemu dengan banyak orang, dan ketika kita komunikasi, kita tukar energi. Ketika kita tukar energi, nah energi ya kalau dia pelaku spiritual, kalau enggak berarti energinya itu kan negatif. Ada energi benci, ada energi pegel, mangkel, itu masuk ke dalam tubuh kita. Semakin banyak masuk, kalau enggak dikeluarkan, portal alkemis untuk keluarnya partikel api di dalam tubuh panjenengan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Karena tidak dibuat untuk mengeluarkan saja, tapi untuk apa? Di situ masuk terus, tapi tidak ada keluar. Makanya penting sekali sebenarnya ketika panjenengan habis bertemu dengan orang banyak, habis bekerja gitu ya, pernafasannya nggak usah nunggu nanti malam, langsung aja pernafasan. Untuk apa sih? Untuk mengeluarkan energi negatif hasil dari tukar energi dengan manusia-manusia itu. Itu sebenarnya. Dan nanti malam ya lagi RK lagi gitu. Itu seperti itu Bu Herawati.